Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 ide bisnis yang bisa Anda jalankan pasca Lebaran. Oke, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke, thank you. Nah, nggak terasa ya, beberapa hari lagi kita semua, Anda para umat muslim di seluruh Indonesia akan merayakan momen Lebaran. Nah, tentunya selain kumpul-kumpul bersama keluarga dan Anda sudah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya, saya yakin dan percaya Anda yang ingin ya memulai bisnis ya atau mencari ide bisnis pasca Lebaran ini sangat bermanfaat ya. Apalagi di saat momen Lebaran ini Anda punya THR atau banyak orang di luar sana juga punya THR, punya dana lebih ya. Ini bisa menjadi satu segmen market yang bisa kita garap ya. Langsung saja kita bahas ya. Ini dia 5 peluang usaha setelah Lebaran yang bisa Anda kerjakan. Yang pertama, bisnis catering makanan sehat atau diet. Nah, seperti yang kita tahu ya, di momentum Lebaran kita semua silaturahmi bersama keluarga ya, ketemu teman, sanak saudara, dan tentunya adalah banyak acara makan-makan ya, makan-makan yang berlemak. Apalagi semenjak bulan puasa ini ya dibuka dengan yang manis ya, betul nggak? Nah, rata-rata yang terjadi bukan tubuh kita semakin langsing, tetapi banyak daripada kita yang tubuhnya semakin melebar atau menggemuk gitu ya, atau berat badan meningkat. Nah, ide bisnis catering makanan sehat atau diet ini sangat cocok ya bagi banyak orang yang ingin melakukan program diet after Lebaran untuk mengembalikan berat badan ke kondisi yang ideal setelah berpuasa ataupun Lebaran. Nah, bagi Anda ya yang punya kemampuan dalam hal memasak, ini tentunya cocok untuk coba Anda kerjakan ya. Bisnis catering makanan sehat atau diet. Oke. Yang kedua, bisnis mainan dan barang hobi. Nah, biasanya saat Idul Fitri, anak-anak akan mendapatkan banyak uang dari sanak saudara mereka. Bener nggak? Ya, bagi-bagi angpau lah istilahnya di momen Lebaran. Usai Lebaran, mereka kebanyakan ingin membelanjakannya untuk mainan. Bukan anak-anak saja ya, tetapi orang dewasa pun juga demikian. Karena pegang uang lebih, mereka ingin belanja ya. Ide bisnis mainan atau barang hobi ini bisa jadi salah satu ide yang bisa Anda kerjakan. Mungkin Anda nggak punya produknya, Anda bisa melirik untuk menjadi reseller atau dropshipper barang mainan atau barang hobi ini. Oke? Dan yang ketiga, bisnis barang elektronik dan aksesoris. Loh, kok bisa ya? Karena ada data dan fakta, menurut laporan Google, berdasarkan Ramadan tahun lalu, banyak orang menunda membeli barang-barang dengan harga yang cukup tinggi hingga setelah Ramadan untuk memastikan kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi terlebih dahulu. Jadi, setelah Lebaran lewat, barulah konsumen menggunakan uang lebihnya untuk berbelanja gadget. Ini bukan kata saya, tetapi ini fakta statistik dari Google. So, teman-teman, Anda bisa ya memulai dengan modal yang sedikit atau modal kecil untuk menjalankan peluang usaha yang satu ini. Contoh jualan power bank ya, jualan casing, kabel charger dan lain-lain. Apabila Anda memiliki modal lebih, Anda juga bisa menjual barang elektroniknya seperti smartphone, laptop, gadget dan lain-lain. Karena kebutuhan, apalagi di kondisi seperti saat ini, kondisi yang menuntut orang menggunakan gadget dalam kegiatan sehari-hari mereka. Oke. Dan yang keempat, bisnis hewan kurban. Nah, inilah satu ide bisnis yang memang akan selalu terjadi saat Lebaran. Karena momentum setelah Lebaran adalah momentum hari raya kurban, yaitu hari raya Idul Adha ya. Bagi Anda yang bisa ya memanfaatkan momentum ini, Anda juga bisa mendapatkan pundi-pundi kekayaan dalam rekening Anda dengan menggunakan momentum Idul Adha ya. Menjual hewan-hewan kurban, mungkin Anda nggak punya modal lebih, Anda juga bisa menjadi reseller atau membantu ya menjualkan hewan kurban rekan Anda mungkin atau saudara Anda.
memang musiman, tetapi ini sangat besar kesempatannya. Oke. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ide bisnis reseller dan dropshipper produk KK Indonesia. Nah, ini kenapa bisa juga menjadi salah satu ide bisnis yang bisa Anda lirik, ya, seperti yang sudah saya kerjakan selama ini, menjadi reseller dan dropshipper produk KK Indonesia, karena rata-rata yang saya temui adalah banyak orang ketika ingin memulai bisnis, mereka terkendala dalam hal modal. Nah, ide bisnis reseller dan dropshipper KK Indonesia ini memang modalnya sangat minim. Apalagi Anda yang masih memiliki kelebihan, ya, uang saat lebaran, ya, dapat uang THR yang cukup besar, ya, Anda bisa gunakan selain untuk ditabung, Anda juga bisa putar dengan memulai bisnis menjadi reseller dan dropshipper di produk Indonesia. Dan bisnis ini bukan bisnis musiman. Ini akan bisa kita jalankan sepanjang tahun sampai ketemu momentum lebaran di tahun berikutnya. Dan ini adalah satu kesempatan untuk Anda bisa belajar memulai bisnis Anda, ya. Jika Anda tertarik ingin tahu lebih lanjut reseller dan dropshipper produk Indonesia, Anda bisa klik link di deskripsi video ini. Nah, itulah ya teman-teman 5 ide bisnis yang bisa Anda kerjakan setelah lebaran. Semoga bermanfaat, ya. Kalau Anda mendapatkan manfaat, silakan komen, ya. Berikan like dan jangan lupa share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam hebat luar biasa.